Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam nuansa suasana Ramadan ini, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, ketetapan iman Islam, sekaligus diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka mengkaji Islam yang tentu saja dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang terhormat, dalam hidup dan kehidupan ini ada kalanya manusia itu masuk kategori yang pertama, bahagia di dunia tetapi di akhirat dia celaka. Ini yang disebut dengan sa'adah fid dunya, syaqah fil akhirah. Yang kedua, ada manusia yang saqawah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Hidupnya pas-pasan, serba kesulitan dalam mencari maisha kehidupannya, tetapi dengan intens dia mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya dia di akhirat termasuk orang yang sa'adah, orang yang bejo, orang yang beruntung, orang yang sukses. Ada juga tipologi yang ketiga, saqawah fid dunya, syaqawah fil akhirah. Hidupnya di dunia senang-senang, hebring aja, lupa ibadah, komunikasi kepada Allah, lupa dia. Di akhirat pun dia syaqawah, celaka. Di dunia sudah miskin papa, di akhirat dia juga dilemparkan di dalam neraka jahanam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, the last but not least, tidak kalah pentingnya adalah manusia yang disebut dengan sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada kalanya hidup di dunia dia nyaman, di akhirat dia celaka. Ada kalanya dia hidup di dunia nyaman, dia di akhirat celaka. Ada yang kedua, dia hidup di dunia serba susah, di akhirat menjadi bahagia. Ada yang ketiga, hidupnya dunia serba pas-pasan, kekurangan juga, tapi dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, di akhirat dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tetapi yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah last but not least, hidupnya di dunia dia mapan, establis, serba kecukupan, tetapi dengan harta dan kecukupannya dia gunakan untuk mendistribusikan pada jalan Allah, memberikan santunan kepada yang tidak punya, yang fuqara masakin dia bantu. Akhirnya di akhirat dia menjadi orang yang bahagia. Di dalam Al-Quran disebutkan, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, memperoleh kesuksesan, artinya bahagia memperoleh kesuksesan tadi adalah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada barang-barang yang gaib, yang metafisika. Gaib artinya tidak bisa diketahui, dideteksi baik dengan secara langsung kasat mata maupun menggunakan alat bantu, mesti teleskop, stetoskop, mikroskop, tidak bisa. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, tipologi manusia yang memperoleh hidayah dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan salatnya dalam kondisi apapun. Kondisi mepet, dia bekerja sangat sibuk, dia meluangkan waktu untuk berkomunikasi kepada Allah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun,
mentasarufkan anugerah Allah sebagian. Dia mengetahui bahwa rizki yang dia terima itu ada hak orang lain yang merasa di bawahnya. Kata Rasulullah, arifil alifir raha ya'rifka fisida. Dekati Tuhanmu kamu dalam keadaan jaya, dalam keadaan mapan, ekonomi berlebihan, ya'rifka fisida. Ketika saudara dalam keadaan pailit, bangkrut, Allah akan menolong Anda. Jadi yang pertama, orang yang mendapatkan hidayah dan meraihkan kesuksesan topologi yang pertama adalah orang-orang yang percaya kepada barang yang gaib. Yang kedua adalah orang yang mendekatkan sholat. Yang ketiga, mentasarufkan, membagi, mendistribusikan anugerah Allah kepada orang yang tidak punya. Yang terakhir, yang keempat adalah wabil akhiratihum yuqinun. Dia yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini, setelah itu dia meninggal dalam barzakh, nanti akan ada mahkamah ilahi, yakni di akhirat kelak. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat itu merupakan pengadilan kita selaku manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada sesuatu yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang kita lakukan, baik buruk, itu semua kita pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Oleh sebab itulah kita harus hati-hati agar mencapai anugerah Allah, hidayah Allah diberikan sehingga kita sukses. Tidak hanya sukses di dunia, lebih-lebih kita meraih kesuksesan di akhirat kelak. Pemirsa yang terhormat, demikianlah uraian singkat tentang tipologi manusia yang mendapatkan hidayah dan kesuksesan. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ridho dan bimbingan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.